Foto estetik di alun-alun Surabaya, melihat langsung patung Suro dan Boyo, berkunjung dan berfoto langsung di dalam kapal selam, bernostalgia di kota lama Surabaya, dan melihat kawasan komersil Jalan Tunjungan. Jangan skip videonya ya. Hai semua, welcome to my channel Di Rumah Masak Kalau di Luar Jalan-Jalan. Dan kali ini kita akan ke beberapa tempat wisata yang ada di kota Surabaya. Berarti lebih dari satu nih yang akan kita kunjungi. Yang pertama, kita akan ke Museum Kapal Selam, tapi sebelumnya kita ke parkiran yang arah belakang dulu, karena di sini ternyata ada patung Suro dan Boyo. Satu dari 3 lokasi patung yang ada di Surabaya. Yang pertama itu ada di depan Kebun Binatang Surabaya, yang kedua itu ada di Pantai Kenjeran, dan yang ketiga itu di Taman Skate and Board yang berada di bantaran Sungai Kalimas. Dan di antara 3 patung tersebut, yang paling besar itu berada di area Pantai Kenjeran. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Surabaya, tinggal pilih aja nih mau berfoto di patung yang mana. Karena kurang lengkap rasanya kalau berkunjung ke Surabaya tapi belum memiliki foto dengan latar belakang patung Suro dan Boyo, yang menjadi ikon kota Surabaya yang legendaris. Setelah melihat patung Suro dan Boyo, sekarang kita kembali ke parkiran dan akan masuk ke Museum Kapal Selam. Monumen Kapal Selam ini posisinya berada pas di sebelah Plaza Surabaya. Jadi kalau berkunjung ke sini, pulangnya bisa sekalian mampir ke mall dulu nih. Ini di sebelah kiri pintu akses langsung dari Monumen Kapal Selam ke Plaza Surabaya. Karena masih jam 9 kurang, jadi belum dibuka. Sekarang kita lewat yang jalan raya depan. Ini untuk parkiran motornya, dan tadi untuk parkiran mobil yang tadi kita lewatin waktu lihat patung Suro dan Boyo. Dan untuk biaya parkirnya itu, mobil dikenakan tarif Rp10.000 dan motor dikenakan tarif Rp5.000. Seperti ini, kalau dari jalan raya ada tulisan parkir sepeda motor dan di sebelahnya itu ada tulisan parkir mobil. Berjalan sedikit dari parkiran, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk Monumen Kapal Selam. Sebelum masuk, sekarang kita beli tiketnya dulu. Posisinya itu ada di sebelah kiri arah pintu masuk Monumen Kapal Selam. Harga tiketnya Rp15.000 per orang untuk anak berlaku tinggi badan. Monumen Kapal Selam ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Lokasinya berada di Jalan Pemuda Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Teman-teman gak perlu khawatir karena lokasi dari Mountcastle ini tergolong mudah untuk ditemukan karena letaknya ada di tengah kota Surabaya. Selain melihat kapal selam, di dalam area monumen ini juga ada beberapa kedai yang menjual aneka cemilan dan minuman. Selain itu, ada pula berbagai fasilitas penunjang lainnya yang bisa dinikmati saat berkunjung ke Monumen Kapal Selam ini. Di antaranya videorama dan kolam renang anak. Dan untuk informasi, Monumen Kapal Selam ini bukan sekedar monumen biasa, ternyata Mountcastle ini merupakan kapal selam asli loh. Kapal selam Pasopati ini merupakan kapal selam tertua yang sudah purna tugas sejak tahun 1970-an karena sulitnya mencari suku cadang menjadi salah satu penyebabnya. Dan kemudian dibawa ke darat dan dijadikan monumen untuk memperingati keberanian pahlawan Indonesia sesuai dengan moto mereka, tabah sampai akhir, yang tertulis di pintu masuk Monumen Kapal Selam ini. Dan monumen ini diresmikan pada tanggal 27 Juni 1998. Sekarang kita masuk ke dalamnya seperti ini, dan di sini pertama kali masuk kita disambut sama mas-mas dan mbaknya yang sedang bertugas. KRI Pasopati atau Kapal Perang Republik Indonesia Pasopati 410 ini berasal dari Rusia. Dibuat pada tahun 1952 dan mulai dinas di TNI Angkatan Laut pada tanggal 15 Desember 1962. KRI Pasopati ini memiliki berat penuh 1.300 ton, panjang 76,6 meter, lebar 6,3 meter, dengan kecepatan 13,5 knot ketika menyelam, dan bisa memuat hingga 63 awak kapal. Ini kita berada di tempat tidur ABK dan ruang komandan. Di sini kita bisa melihat foto-foto komandan yang menjabat pada masanya. KRI Pasopati ini memiliki 7 ruang di dalamnya. Yang pertama, ruang untuk haluan dan penyimpanan 4 torpedo. Yang kedua, ada ruang komandan dan tempat tidur anak buah kapal. Ini ruang komandannya yang didesain khusus, dan setiap ruangan itu dibatasi dengan pintu kecil seperti ini. Yang ketiga, ada ruang untuk pemancar radio dan ruang serbaguna. Ruang keempat sebagai pusat informasi tempur yang berfungsi sebagai pusat pengaturan kapal saat berlayar ataupun saat serangan torpedo. Yang kelima, ada ruang diesel.
Yang keenam ada ruang listrik, dan untuk yang terakhir ada ruang untuk torpedo buritan. Dan sekarang kita lanjut melihat ruangan yang lainnya melalui pintu yang bulat ini. KRI Pasopati ini sangat berjasa menjaga teritori Indonesia hingga tahun 1989. Kondisinya yang waktu itu rusak parah dan bikin kapal selam ini harus dimuseumkan di Monumen Kapal Selam Surabaya. Dan untuk memindahkan KRI Pasopati ini, badan kapal ini harus dipotong menjadi 16 bagian. Dan proses pemindahan itu memerlukan waktu selama 2 tahun. KRI Pasopati ini merupakan bagian dari Armada Divisi Timur TNI Angkatan Laut dan termasuk dalam jenis SS Whiskey. Sebelum pembangunan monumen kapal selam ini, terdapat cerita menarik mengenai kapten kapal KRI Pasopati. Menurut beberapa sumber, diceritakan pada suatu malam, Derajat Budianto, mantan kepala kamar mesin KRI Pasopati 4110, bermimpi diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut untuk membawa kapal selam ini melintasi Kalimas. Dan ternyata benar, mimpinya jadi kenyataan. Beliau ditugaskan untuk memajang kapal selam tersebut di samping Surabaya Plaza. Caranya dengan membelah KRI Pasopati 4110 menjadi 16 bagian, kemudian disatukan kembali di PT PAL Indonesia, lalu dibawa ke lokasi museum, dirakit ulang hingga menjadi wujud utuh KRI Pasopati. Kenapa memilih menjadikan KRI Pasopati sebagai Mountcastle? Selain karena sudah purna tugas, juga merupakan kapal selam yang paling besar, paling lengkap, dan punya catatan sejarah yang panjang bagi Indonesia. Sejak dioperasikan hingga purna tugas pada tahun 1994, KRI Pasopati dikendalikan 14 komandan perwira. Dan selama dalam jajaran gugus tugas, KRI Pasopati selalu ikut mendukung kegiatan operasional berskala besar, seperti Operasi Trikora, dan keterlibatan Perdana Pasopati adalah ikut dalam Operasi Aligoro. Setelah melihat dan mengenal bagian kapal selam, sekarang kita keluar untuk menuju ruangan videorama. Jadi, tiket masuk yang tadi kita bayar 15.000 itu, selain untuk masuk ke kapal selam, sudah termasuk juga tiket nonton videorama. Dan selain kapal selam dan videorama, di sebelah kanan ini juga ada kolam renang untuk anak, dengan biaya tambahan Rp10.000 per anak, dan untuk orang tuanya tidak dikenakan biaya dan bisa mendampingi anaknya di dalam. Jadi setelah nonton film bisa lanjut berenang nih. Dan ini ruangan untuk videoramanya. Di sini kita dilarang membawa makanan dan minuman, dan untuk jadwal pemutaran filmnya itu setiap jam, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam, dan pukul 6 sore mereka istirahat. Tapi kalau untuk rombongan, sewaktu-waktu bisa berubah atau teman-teman bisa lihat sendiri jadwalnya di depan pintu masuk. Dan seperti ini ruangan videoramanya. Di sini kita akan melihat film sinematik yang dilengkapi dengan sistem suara, yang akan membawa imajinasi kita menyatu dengan film mengenai kapal selam KRI Pasopati 4110 di saat menjalankan tugasnya. Keberadaan kapal selam dilihat dari medan tugas dan sifat penantian yang khas bahwa permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas, baik teknologinya maupun dari kehidupan awalnya. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam satuan kapal selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Oknum Mira Anantaria yang berarti tabang sampai akhir menunjukkan bahwa penugasan kapal selam senantiasa merupakan sifat profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan dari tugas. Diawaki oleh prajurit kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada kapal yang disebut SSAT. Keluar dari ruang videorama, di sini ada side plan dan situasi monumen kapal selam. Dari monumen kapal selam ini, kita lanjut lagi menuju alun-alun Surabaya, yang jaraknya sekitar 2,5 km. Dari pintu keluar monumen kapal selam, kita ke arah kanan. Kalau jalan kaki mungkin sekitar 10 menit. Sebenarnya di kota Surabaya ini ada banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Di antaranya, wisata Pantai Kenjeran, Museum 10 November, Museum Dr. Sutomo, Museum Pendidikan, Museum W.R. Supratman, dan Museum Olahraga. Serta ada juga bus Sightseeing and City Tour, biasa orang bilang bus SSCT. Dengan bus ini kita bisa keliling kota Surabaya selama kurang lebih sekitar 2 jam.
Dan untuk malam hari, teman-teman bisa mencoba wisata perahu Kalimas. Ini salah satu dermaganya ada di Monumen Kapal Selam ya. Hanya saja untuk semua tiket wisata ini pemesanannya agak susah menurutku. Bukan karena harus melalui website atau online, tapi karena websitenya itu beberapa kali masih sering error. Tapi kalau teman-teman butuh info atau update tentang wisata kota Surabaya, bisa langsung ke Instagram mereka atau nanti aku tulis di caption ya. Karena kota Surabaya ini termasuk salah satu kota yang sangat aktif di sosial media. Dan sekarang kita sudah sampai di alun-alun Surabaya, dan ini kita langsung ke basement untuk parkir. Jadi untuk parkir roda 4 dan roda 2 semuanya di basement. Untuk masuk ke alun-alun ini itu tidak dikenakan biaya atau gratis. Kita cukup bayar parkir saja. Untuk roda 4 itu Rp8.000 dan untuk roda 2 itu Rp3.000. Setelah parkir, sekarang kita ke atas. Jadi di sini ada tangga karena posisi kita sekarang di basement, kita akan ke atas. Jadi alun-alun Surabaya ini merupakan sebuah komplek wisata yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Di dalam komplek ini terdapat bangunan bersejarah atau cagar budaya yang kini dikenal dengan Balai Pemuda, di mana keberadaannya ini dilindungi oleh pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, ada beberapa destinasi lain yang ada di dalam komplek ini. Di antaranya ada Museum Bawah Tanah, Perpustakaan Umum, dan gedung DPRD Kota Surabaya. Alun-alun ini pertama kali dibangun pada tahun 1907 saat masa kolonial Hindia Belanda dengan nama Simpangse Club. Pada zaman itu, warga pribumi kesulitan menyebut nama gedung ini, sehingga warga lokal menamainya Rumah Kamar Bola, karena terdapat permainan bola biliar di dalamnya. Karena pada masanya, gedung ini memang merupakan pusat tempat rekreasi orang-orang Belanda untuk pesta, berdansa, main bowling, dan main biliar. Gedung dengan ciri khas dome yang menyerupai mahkota ini menjadi landmark kota Surabaya. Alun-alun Surabaya kerap menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi untuk berlibur atau rekreasi di tengah kota dengan area yang lapang. Alun-alun ini diresmikan oleh wali kota kala itu, yaitu Ibu Tri Risma Harini pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Dan kalau teman-teman ingin berkunjung ke sini, alun-alun Surabaya ini berlokasi di Jalan Gubernur Suryo, nomor 15, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Buka hari Selasa sampai dengan hari Minggu, mulai pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam. Balai Pemuda ini kini dijadikan bangunan cagar budaya yang penuh dengan kisah sejarah kota Surabaya. Fungsi Balai Pemuda adalah membuat fitur-fitur rumah belajar seperti rumah matematika, rumah bahasa, dan perpustakaan. Dan salah satu agenda kegiatan perpustakaan ini adalah wisata buku. Untuk masuk ke perpustakaan ini tidak dikenakan biaya, kita hanya perlu registrasi dan nanti ada barcode registrasi di pintu masuk. Dan sekarang kita ke Museum Bawah Tanahnya. Di sana ada apa aja sih? Sembari berjalan menuju museumnya, di sini kita bisa lihat beberapa foto-foto untuk acara penting yang ada di kota Surabaya. Salah satunya itu pas ulang tahun kota Surabaya. Jadi ulang tahun kota Surabaya itu diperingati setiap tanggal 31 Mei. Dan di situ bener-bener banyak banget acara di kota Surabaya. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini bisa datang tuh pas momen itu. Salah satu di antaranya itu ada Festival Rujak Ulek dan Surabaya Vaganza. Dan dua acara ini hanya bisa kita nikmati saat bulan Mei atau memperingati ulang tahun kota Surabaya. Foto-foto ini yang ada di dinding yang kita lewati ini. Untuk menuju Museum Bawah Tanah ini, kita harus keluar dulu karena eskalatornya itu ada di depan. Untuk masuk ke museum ini tidak dikenakan biaya atau gratis, jadi teman-teman bisa masuk dan bisa mau berapa lama di dalamnya terserah teman-teman. Tapi tidak diperbolehkan untuk bawa makanan dan minuman ya dalam bentuk apapun itu. Di sini ada tulisannya kok. Dilarang membawa makanan dan minuman di area alun-alun basement. Selain makanan dan minuman, di sini juga dilarang merokok ya.
Museum Bawah Tanah ini merupakan bagian dari alun-alun Surabaya yang diresmikan sejak tanggal 10 November tahun 2022. Menurut beberapa sumber, ide pembangunan Museum Bawah Tanah ini dicetuskan oleh Wali Kota Surabaya karena melihat realita terbatasnya ruang seni untuk masyarakat umum. Tidak hanya digunakan untuk wadah kesenian saja, museum ini juga merupakan pusat kegiatan ekonomi kreatif, di mana setiap bulan selalu diadakan pameran seni dan berbagai pertunjukan, mulai dari musik, tari, teater, dan lukisan. Selain lukisan, Museum Bawah Tanah Alun-Alun Surabaya juga menyuguhkan berbagai barang-barang antik yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Benda-benda antik ini masih terjaga dengan baik dan dipamerkan melalui kotak-kotak kaca. Di sini juga ada jasa lukis wajah atau membuat sketsa wajah. Biayanya itu mulai 50.000, tapi ini bapaknya lagi nggak ada. Kalau ada kan kita bisa tanya-tanya ya. Dan ini mereka cantumin kontaknya nih kalau ada yang mau. Dan ini juga ada beberapa contoh hasil karya mereka. Dan pada saat kita berkunjung ini sedang berlangsung acara pameran lukisan. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati anniversary IP atau Ikatan Pelukis Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau lihat acaranya juga bisa langsung berkunjung ke sini. Ini dimulai dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 31 Agustus tahun 2024. Jadi, Ikatan Pelukis Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-7 dengan menggelar pameran lukisan akbar, menghadirkan 200 karya dari 168 seniman Nusantara. Dan di setiap karya yang mereka tampilkan ini sudah dicantumkan harga dan kontak yang bisa dihubungi. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang berminat, boleh tuh langsung datang ke sini. Di sini juga masih terdapat meja dan kursi peninggalan Belanda loh. Meja dan kursi ini dari tahun 1907. Dan gak usah khawatir juga, di sini sudah tersedia toilet umum untuk pria dan wanita itu terpisah dan sangat ramah untuk orang tua. Jadi kalau mau ngajak orang tua gak usah khawatir ya. Jalan menuju toiletnya ini dilengkapi dengan pegangan dan ada kamar mandi khusus untuk kursi roda. Keluar dari Museum Bawah Tanah, sekarang kita lihat food court yang ada di alun-alun Surabaya. Posisi food courtnya ini berada tidak jauh dari perpustakaan umum. Seperti ini pemandangan dari food courtnya, ada banyak merpati dan ini lagi pasang tenda, sepertinya mau ada acara. Dan ini kita lagi ada di food courtnya, jadi food court ini berada di rooftop yang menghadap ke Jalan Yosudarso. Food court ini mulai dibuka sejak Sabtu 19 Maret tahun 2022 lalu. Dan sampai saat ini masih melayani pembeli mulai pukul 8 pagi sampai pukul setengah 10 malam. Dan pada saat kita berkunjung ini, ada 3 pedagang yang berjualan di rooftop. Mereka berasal dari UMKM atau usaha kecil menengah di sekitar kota Surabaya. Mereka menjual makanan ringan sampai makanan berat. Selain makan dan minum, ternyata di rooftop ini juga menjadi salah satu spot foto favorit pengunjung, apalagi saat malam hari. Menurut beberapa sumber, pedagang yang berjualan di tempat ini sudah melalui kurasi tim pemerintah kota Surabaya, sehingga produk kuliner layak untuk dijual. Pedagang bisa berjualan di tempat ini selama 2 minggu, sebelum bergantian dengan pedagang yang lain. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, ternyata pedagang-pedagang di sini semuanya di bawah binaan Pemkot Surabaya. Dan informasi penting nih buat teman-teman yang akan berkunjung ke alun-alun Surabaya selama bulan Agustus, jangan sampai melewatkan SSCT edisi Agustusan. Jadi ini tuh Bus Surabaya akan mengajak kita keliling dalam suasana kemerdekaan untuk memperingati Hari Jadi Republik Indonesia. Jalan-jalannya itu ada yang melewati kantor Berita Domai yang menjadi saksi penyerahan kemerdekaan di Surabaya, perjuangan tapak tilas Dr. Sutomo, ke rumah lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Bung Karno, ke Museum Hits yang ada di Surabaya, serta beberapa tempat lainnya. Harga tiketnya Rp10.000 dan untuk pemesanannya bisa langsung ke websitenya Tiket Wisata Surabaya.
Selain Museum Bawah Tanah, ternyata gedung DPRD Kota Surabaya ini juga berada di kawasan alun-alun Surabaya, bersebelahan persis dengan Masjid As-Sakinah Alun-alun Surabaya. Jadi alun-alun Surabaya ini tuh bener-bener lengkap ya teman-teman. Selain disediakan tempat untuk makan, di sini juga disediakan tempat untuk ibadah. Setelah sempat renovasi besar, akhirnya masjid ini kembali dibuka dan diresmikan oleh Ibu Risma yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Masjid ini sekarang jauh lebih luas dibanding sebelum renovasi dan sekarang memiliki 2 lantai. Lantai 1 untuk jamaah putra, sedangkan untuk jamaah putrinya di lantai 2, dan untuk tempat wudhunya itu berada di basement. Keluar dari masjid, ternyata di sebelah kirinya itu lagi rame-rame. Kebetulan banget pas kita lewat itu lagi ada bazar UMKM. Di sini ada banyak stand-stand makanan dan kebetulan pas di sini kan jam 12 siang nih, pas banget waktunya makan siang. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat, minuman dingin sampai minuman panas tuh ada semua nih, bahkan asinan juga ada tuh. Keluar dari alun-alun, sekarang kita lanjut ke Kota Lama Surabaya. Resmi dibuka pada tanggal 27 Juni 2024, pemerintah Kota Surabaya menggelar soft launching untuk wisata Kota Lama Surabaya. Berlokasi di Jalan Raja Wali Kerembangan, Kota Lama Surabaya merupakan bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu kisah perjuangan masyarakat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejak diresmikan dan dibuka untuk umum, Kota Lama Surabaya menjadi salah satu tujuan wisata turis lokal maupun mancanegara. Sehingga untuk mempertahankan keaslian bangunan bersejarah, pemerintah Kota Surabaya melakukan revitalisasi di kawasan Kota Lama Surabaya. Kota Lama sendiri dibagi menjadi 4 zona yang dipisahkan oleh Sungai Kalimas. Sebelah barat Kalimas ada kawasan Eropa. Zona Eropa ini meliputi Jembatan Merah hingga Jalan Raja Wali. Dulunya, zona Eropa ini merupakan perkantoran dan permukiman masyarakat Eropa di masa kolonial. Yang kedua, ada zona Melayu, meliputi Menara Syah Bandar, Pasar Pabean, Jalan Panggung, dan Jalan Kalimas Utara. Dulunya, di sini adalah permukiman masyarakat Melayu. Selanjutnya ada zona Pecinan, meliputi wilayah Jalan Kembang Jepun hingga wisata Kampung Pecinan Kapasan Dalam. Dulunya di zona Pecinan merupakan pusat perputaran ekonomi. Dan yang terakhir ada zona Arab. Zona Arab ini meliputi wilayah Ampel, Jalan Pegirian, Jalan Sasat, hingga Jalan Ki Hajar Mansur. Dan teman-teman kalau mau ke sini bisa menggunakan transportasi umum, itu ada bus Surabaya, biayanya Rp5.000. Turunnya di halte Jembatan Merah, dan untuk terminal keberangkatan terdekat dari tempat kalian bisa cek di aplikasi ini ya. Dan setelah sampai di kawasan Kota Lama, teman-teman bisa berkeliling Kota Lama menggunakan tour wagon dengan biaya Rp20.000 per orang. Tour wagon ini operasionalnya setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Untuk titik kumpul penjemputannya di halte Taman Sejarah. Atau kalau berkunjungnya pas weekend atau hari Sabtu dan Minggu bisa berkeliling Kota Lama dengan menggunakan jeep tour. Biayanya Rp45.000 per orang, tapi harus booking terlebih dahulu ya, dan bookingnya itu online. Di Kota Lama ini sunsetnya cantik banget, kalian bisa berkunjung di sekitar jam 4 sore sampai jam 6 sore kalau mau lihat. Pulang dari Kota Lama, kita melewati Jalan Tunjungan. Bisa menjadi salah satu alternatif untuk tujuan wisata di Kota Surabaya. Sepanjang Jalan Tunjungan ini digunakan untuk pejalan kaki yang ingin bersantai, bersuah foto, dan berburu street food. Karena banyak resto dan kedai makanan di sepanjang jalan ini. Jenis kulinernya juga macam-macam, mulai dari makanan Korea, Jepang, Jawa, Makassar, dan banyak lagi lainnya, serta harganya juga masih beragam. Kalau menurut beberapa orang, ini tuh seperti Malioboro yang di Jogja. Beberapa kedai juga baru buka saat petang sampai tengah malam, jadi nggak usah takut kepanasan ya. Jalan Tunjungan ini berlaku satu arah, jadi kalau mau masuk bisa lewat Jalan Pramban, Genteng Kali, dan Gemblongan. Panjang Jalan Tunjungan ini tidak berlaku penutupan jalan, jadi pengendara dan angkutan umum tetap bisa melintasi jalan ini. Hanya saja pasti macet karena ada banyak yang akan menyeberang dari jalur sisi barat ke sisi timur, begitupun sebaliknya. Di sisi sebelah kiri ini kita melintasi salah satu hotel bersejarah yang ada di Kota Surabaya, yaitu Hotel Majapahit, yang sebelumnya bernama Hotel Yamaha
Yamato yang menjadi tempat perobekan bendera Belanda ketika pertempuran 10 November 1945. Walaupun sudah berganti nama, tapi hotel ini masih tetap mempertahankan bentuk bangunannya. Hotel Majapahit ini juga menjadi spot foto favorit loh di sana.